اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk duduk bermajelis membaca kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua dan senantiasa mencurahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Masyarul ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan kita, membaca daripada hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi, melanjutkan dari hadis sebelumnya, yaitu hadis yang ke-10 yang berkenaan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian ditulis di dalam kitab Sahih Muslim. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman seperti perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Jadi perintahnya sama kepada orang yang beriman dan juga kepada para rasul.
Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Nabi nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah oleh kalian yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal salihlah." Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang Allah rizkikan untuk kalian, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Nah, perhatikan di sini perintahnya sama. Orang yang beriman dengan para rasul, yang pertama Allah sebutkan ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Dan yang kedua Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya beda. Yang dipanggil beda. Yang satu para rasul, yang satu orang-orang beriman. Tapi perintahnya sama. Apa perintahnya setelah dipanggil? Kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian yang baik-baik. Ya. Maka disampaikan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, al-mursaluna umiru, para nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atba'ul mursalin alladzina humul mu'minuna umiru aidan. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi, para rasul, yaitu orang-orang beriman, diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya sama, bima umiru bihil mursalun, sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah katakan, ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan orang yang beriman, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Fa'amarul mu'minina bi'ayyakulu minat thayyibat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka memakan yang baik-baik, dari yang baik. Wa amarul mursalina bi'ayyakulu minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan para rasul untuk memakan yang baik-baik. Wa amaral jami'a bi ayya'malu salihah, dan memerintahkan keduanya, yaitu para rasul dan juga orang yang beriman, untuk beramal salih, bermakan makanan yang baik dan kemudian beramal saleh. Maka kemudian beliau katakan, wa hadza yadullu ala athari akli thayyibati fil amali salih. Maka dua ayat yang sudah disebutkan tadi sebagai dalil yang menunjukkan akan besarnya pengaruh makanan yang baik dengan munculnya amal soleh.
Bagaimana seorang bisa terjaga untuk melaksanakan amal solehnya? Yaitu dengan sebab diantaranya dia menjaga makanannya. Dia benar-benar menjaga apa yang dia makan, benar-benar dari sesuatu yang baik, dari sebab yang baik, dari makanan yang baik, baik secara sifatnya, baik secara zatnya, dan baik secara asalnya, ya. Diambil dengan cara yang baik, zatnya baik dan sifatnya baik. Lianna al-iqtirana yadullu ala anna bainahuma silatun. Kenapa? Karena ketika Allah menggandengkan sebuah menggandengkan antara satu perkara dengan perkara yang lain, ya, digandeng, maka ini menunjukkan bahwa dua perkara tersebut ada kaitannya. Yang tadi disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah katakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah gandeng, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik dan beramal solehlah. Bayangkan, ini yang disuruh, ini yang diperintah ini sama untuk beramal soleh. Para rasul yang diperintah untuk beramal soleh itu para rasul. Ya, kalau secara logika kita, para rasul itu nggak diperintah sama Allah, mereka pasti beramal soleh. Orang mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau terjaga dari kesalahan berarti amalannya selalu baik, selalu soleh, kan? Orang terjaga dari kesalahan. Tapi ternyata Allah perintah untuk beramal soleh. Maka lebih lagi daripada lebih perintahnya, ya, lebih kepada selain mereka, kepada orang-orang yang bukan rasul. Wasilatu ma bainal aqli thayyib wal amali salih hiya ta'sirul aqli thayyibi fil amali salih. Maka hubungan antara makan yang baik dan amal saleh adalah akibat yang ditimbulkan, ya. Apa kaitannya? Akibatnya, seorang yang menjaga makanannya, maka amal soleh yang akan dia kerjakan terasa lebih mudah, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya, ya. Walihada qala katsirun min ahli ilmi innal amala la yakunu salihan hatta yakuna min malin tayyibin. Oleh karenanya para ulama banyak yang mengatakan sesungguhnya suatu amalan tidak dikatakan amalan yang saleh, amalan yang baik sampai amalan tersebut benar-benar muncul dari harta yang baik. Ya. Orang bisa sholat, dia harus menutup auratnya. Ya. Maka yang dia pakai untuk menutup auratnya, pakaiannya harus berasal dari harta yang baik. Berangkat dia ke masjid dari rumah atau dari asrama, dia pakai sandal. Maka sandal yang dia pakai harus sandal yang baik, bukan berarti bagus. Apa yang baik maksudnya? Milik sendiri, bukan sandal kawannya, ya. Dari asrama yang penting pakai sandal kawannya dipakai. Pas kawannya keluar nggak ada sandalnya. Tahu-tahu sandalnya sudah berangkat sendiri ke masjid, ya. Yang punya masih di asrama, sandalnya udah di masjid, rajin bener sandalnya, ya. Nah, ini pengaruh dari harta yang baik akan berpengaruh dengan amal soleh, amal yang baik. Ketika kita sholat, maka diperintah untuk berhias. Di antara bentuk berhias adalah menggunakan kopiah, peci, ya.
Tidak dikatakan amalan itu baik sampai dia muncul dari harta yang baik. Lah pecinya yang punya masih di asrama, pecinya udah berangkat ke masjid duluan. Ya. Jadi pecinya harus milik sendiri. Bukan ngambil punya kawannya. Kalau dipinjemin nggak apa-apa. Ya. Dari makanan yang baik dan seterusnya. Maka fasolatu la takunu salatan salihatan makbulatan hatta yakuna fiha at-tayyibu minal aqwali. Oleh karenanya salat itu dia tidak dikatakan salat yang benar, tidak dikatakan salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai salat tersebut muncul dari perkataan yang baik. Jadi yang dia baca di dalam sholat perkataannya baik semua. Kemudian wa yakunu libasul mar'i thayyiban. Pakaiannya juga baik. Jadi yang dia baca ucapan-ucapan baik. Jadi sholat itu semuanya ucapan baik, dari mulai takbir sampai salam semuanya ucapan baik. Macet-macet. Apa sinyalnya? Sinyalnya agak kejauhan mungkin ya. Wa yakunu takhallasa minal khabis minan najasati wa ghairiha. Dan juga si orang yang sholat tadi, selain dia ucapannya harus baik, pakaiannya harus baik, maka badannya juga harus baik, harus bersih dari segala kotoran, dari najis-najis yang mengotori badannya. Ya. Ila akhir dzalik. Dan yang lain-lainnya. Ya, semuanya harus baik. Contoh yang lain, wa zakat. Contohnya zakat. La takunu makbulatan hatta takuna tayyibatan. Zakat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia benar-benar dipastikan muncul dari sumber harta yang baik. Dari sumber harta yang baik. Bi antakuna an nafsin tayyibin, dari orang yang baik. Jadi kalau zakat itu bukan cuma hartanya yang harus baik, tapi pelakunya juga harus baik, ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak baik ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya pelakunya baik? Wa alla yuradu biha riya'an wala sum'atan. Tidak ada niat dari diri si yang memberikan zakat tadi, mau dia zakat yang wajib ataupun zakat yang sunnah, tidak ada di dalam hatinya rasa ingin dipuji, rasa ingin dilihat orang, rasa ingin didengar orang. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Harus benar-benar ikhlas. Ini baru orang zakat dari orang yang baik. Dan yang lain misalnya haji, sama. Faman hajja min malin haram. Kalau ada orang yang pergi haji, haji ini luar biasa, yang dia mengumpulkan dua macam ibadah, ya. Dua macam ibadah terkumpul dalam ibadah haji. Ibadah apa itu, Mar? Ya. Radin, ibadah apa itu? Ya. Ibadah? Kalau sholat ibadah apa namanya? Ibadah? Ibadah badan. Kalau zakat ibadah harta. Kalau haji dua-duanya. Ibadah badan dan ibadah harta. Pergi haji harus kuat fisiknya dan harus kuat hartanya, ya. Karena kalau salah satunya nggak kuat, nggak wajib dia pergi haji. Fisiknya kuat, nggak punya duit, ya nggak bisa berangkat.
duitnya banyak, fisiknya nggak mampu, ya juga nggak bisa berangkat. Ya. Nah, kemudian ini ada orang bisa berangkat haji, fisiknya kuat, hartanya banyak, tapi ternyata dia hajinya min malin haram, dari harta yang haram. Dari harta haram dia pergi haji, tapi sumber hartanya dari yang haram, maka lam yuqbal hajjuhu, maka tidak diterima haji, walaupun dia sudah capek pergi ke sana, ya. Fisiknya capek, hartanya habis, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah jalla wa ala la yaqbalu illa thayyiban. Karena kata kuncinya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang hamba apapun jenis amalnya kecuali amalan yang baik. Ya. Mau dia kecil, mau dia besar, maka kuncinya amalan tersebut harus baik. Bahkan amalan yang kecil terkadang dia mengalahkan amalan yang besar, karena kualitas kebaikannya lebih dibandingkan yang beramal besar. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiru niyah. Betapa banyak amalan kecil jadi besar dengan sebab niatnya. Kenapa? Karena dia amalan baik, niatnya baik, maka amalan kecil tadi jadi besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil, bahkan tidak bernilai juga dengan sebab niatnya. Ya. Karena kalau niatnya sudah rusak, berarti amalan itu bukan amalan yang baik. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi umatnya untuk beramal dengan amalan-amalan yang sederhana, yang kecil, yang kita mungkin nggak pernah terpikir. Orang mau infak kok cuman sebelah buah kurma, kan nggak terpikir sama kita. Kita ngasih orang kurma, kita potong dua. Ya, bukan sama kawan nih, tiba-tiba ada orang datang kita kasih kurma sebelah. Kalau orang kita mungkin bukan diambil, tersinggung dia. Ini kurma sisa dimakan dikasihin gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka, bentengi diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh buah kurma. Gitu. Amalan yang ringan, yang sederhana. Tapi apabila amalan tersebut benar-benar diniatkan untuk Allah, maka dia akan menjadi amalan besar. Bahkan kisah yang sering disebutkan tentang peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabat yang ketika itu mereka berselisih. Ada sahabat yang baru masuk Islam berselisih dengan sahabat yang awal masuk Islam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Apalah tasubbu ashabi." Ini ada sahabat yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, awal-awal masuk Islam, yaitu Abdurrahman ibnu Auf, berselisih dengan Khalid bin Walid. Ya. Ini dua-duanya sahabat Nabi kan? Dua-duanya sahabat Nabi ini. Bahkan Khalid dikasih gelar sama Nabi apa? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tapi kisah sebelum beriman punya rekam jejak buruk nggak dia? Wah, buruk sekali rekam jejaknya. Dia yang bersemangat membunuh Nabi di perang Uhud. Suatu ketika terjadi perselisihan antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid ibn Walid. Sampai Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat Muhajirin yang dia hijrah dari Mekah ke Madinah, as-sabiqun al-awwalin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tasubbu ashabi, jangan cela sahabatku. Dua-duanya sahabat Nabi, tapi bedanya apa? Yang satu lebih dulu masuk Islam, bahkan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan yang satunya
belakangan masuk Islam. Ya. Jangan celah sahabatku, fawalladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi sampai bersumpah nih, lau anfaqa misla Uhudin zahaban, seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak bisa setara nilainya, nilai kebaikannya, nilai pahalanya walaupun dibandingkan dengan infaknya sahabatku yang baru yang awal-awal masuk Islam, Abdurrahman bin Auf di sini ya, dalam kisahnya, walaupun dia hanya berinfak dua caukan tangan berupa gandum atau sebelah. Bayangkan, sederhana kan infaknya ya, satu caukan tangan gandum dengan gunung Uhud berupa emas, nggak sama nilainya ya. Kenapa bedanya? Karena yang satu berinfak di masa-masa sulit ya, maka pahalanya besar. Jadi Nabi SAW mempermisalkan dengan amalan yang sederhana, yang mungkin di pandangan manusia kecil amalan itu. Ya. Tapi karena amalan itu nilai kebaikannya benar-benar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai besar. Ya. Maka kemudian summa dzakara alaihi salatu wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan misalan min amsilati ta'siril akli thayyib fi ba'dil a'mali salihah. Maka Nabi menceritakan kisah atau pengaruh dari makanan yang baik ya, dari makanan yang baik pengaruhnya kepada amal saleh. Wa asarul aklil haram fi ba'dil a'malis salihah, dan pengaruh makanan yang haram terhadap amal saleh. Ya. Faqala Abu Hurairah, yang Abu Hurairah sebagai periwayat hadis, beliau mengatakan, summa dzakara, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan, Abu Hurairah mengatakan, kemudian Nabi melanjutkan menceritakan ada seseorang, ar-rajula, seseorang, ar-rajula ini orangnya sudah ketahuan belum ini? Hah? Jasan. Ada buku Arba'in Nawawiynya kan? Nah, dilihat di situ. Innar rajula. Ar-rajula itu pelakunya si ar-rajul itu sudah ketahuan orangnya belum? Hah? Sudah. Kenapa kok sudah? Karena ada alif lam. Alif lam litarif, untuk menjadikan dia ma'rifah. Jadi orangnya sudah ketahuan tapi nggak disebut namanya. Ya. Innar rajulan, Nabi sebutkan sesungguhnya ada seseorang. Ini orangnya sudah ada, orangnya ketahuan sudah, tapi Nabi nggak sebutkan orangnya. Yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh. Ya. Perjalanan panjang, jauh perjalanannya. Ash'atha aghbar, yang kemudian ya, kalau zaman dulu kan nggak ada kendaraan yang nyaman ya, maka dengan perjalanan jauh tadi badannya jadi lusuh, rambutnya jadi berantakan ya. Dalam keadaan yang begitu ya, maka kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabb. Dia berdoa dalam keadaan, harusnya dalam keadaan seperti itu doa dia diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, dia
sedang dalam perjalanan. Orang yang safar doanya mustajab. Ya, makanya kalau lagi safar banyakin doa. Perbanyak doa kalau lagi safar. Doa-doa kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk orang tua, kebaikan untuk guru-gurunya, kebaikan untuk kawan-kawannya, kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Perbanyak doa ketika safar. Ya. Karena safar termasuk sebab dikabulkannya doa. Kemudian dengan dia mengangkat tangan, ini termasuk juga sebab dikabulkan doa. Ya. Mengangkat tangan. Kemudian dia memanggil dengan panggilan Rabb, dan ini pun termasuk sebab dikabulkannya doa. Ya, makanya banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita ketika berdoa dengan menyebut Rabb. Rabbana atina, Rabbana ufir lana, Rabbana, banyak ya. Rabbana, Rabbana. Ya. Allah ajarkan kita supaya doa kita terkabul. Ya. Sudah 3. Tapi ternyata doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, makanannya haram. Ini suka makanan haram nih dia. Ini bukan pengaruh banyak atau sedikit ya. Kalau dia haram walaupun sedikit ya tetap haram. Ada jajan kawannya, nilainya cuma 500. Cuma 500 saja, nanti kalau ketahuan saya ganti misalnya. Tapi ini haram ini. Haram, 500 ini haram. Sudah harganya cuma 500, isinya ada 30 misalnya dalam plastik itu, dia cuma ngambil 1. Berarti kalau dinilai rupiah, berapa rupiah ini cuman? Hah? Harganya cuma 500 satu bungkus. Isinya 30 biji, dia ngambil 1, dia makan. Berarti harganya cuma berapa itu? Hah? Nggak sampai 10 rupiah yang dia makan. Ya, tapi ini haram. Dengan sebab itu doanya nggak dikabulkan sama Allah. Ya, makanya hati-hati. Wa mashrabu haram, minumnya haram. Minumnya cuma sedikit ini, cuma nyeruput dikit. Kawannya buat minum, nggak pakai izin, minum sama dia. Ya, sedikit, cuma seglekan aja. Ya. Tapi ini haram ini. Sudah minumnya nggak izin sama yang punya, tambah nggak bismillah, tambah minumnya sambil berdiri plus tangan kiri. Nah, udah lengkap. Nah, karena buru-buru takut ketahuan. Ini haram. Apa dampaknya? Ibadah amal solehnya akan sulit dia bisa kerjakan dengan baik. Untuk menghafal sulit, untuk belajar, memahami pelajaran sulit. Untuk semangat ibadah, sholat dan yang lainnya sulit juga, dengan sebab tidak menjaganya dia dari makanan dan minuman yang haram. Makanya kalau kalian lihat ada makanan ini atau ada minuman, yakin kita, kalian yakin ini bukan punya saya ini, maka jangan disentuh, jangan diambil, biarin udah. Dimakan semut dia lebih baik daripada kita makan, sementara itu kita nggak tahu punya siapa. Ya. Kecuali kalau kita dikasih, ya. Jelas dikasih oleh pemiliknya. Kalau dikasih, ini ngambil dari si B, ngambil jajannya si A nggak izin. Terus si C dikasih sama si B, dikasih judulnya, tapi ini barang curian ini, maka sama-sama haram semuanya. Ya, maka hati-hati. Jangan berserikat dalam kesalahan. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong. Ya. Jangan saling bantu dalam keburukan. Wa malbasu haram, dan pakaiannya haram. Ya. Ini pakaian kawannya di jemuran, diambil, dipakai, biar nggak ketahuan tutup gamis lah. Ini jangan sampai terjadi.
ya, menyebabkan ibadah yang dia lakukan capek, dia ruku, sujud, baca Quran nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pakaiannya haram, ya. Kemudian wahudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan harta yang haram, dengan makanan yang haram. Ya. Kalau tadi wa mat'amu wa masyarabuhu, makanannya, minumannya, ini cemilan, ini nggak kenyang, cuma sekedar cemilan, nggak kenyang dia. Tambah lagi dikenyangkan dari yang haram, cemilannya haram, makanan beratnya haram, makanan ringannya haram, makanan beratnya haram. Nah, maka kata Nabi, fa anna yustajab, maka bagaimana Allah akan kabulkan permohonan dia, sementara dia yang sudah menjadikan penutup antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri yang membuat benteng, membuat pembatas sehingga doanya tidak sampai ke langit. Ya, maka hati-hati. Kenapa disebutkan dengan sifat-sifat tadi? Disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, dzakara hadhihi sifat, disebutkan dengan sifat-sifat tersebut, ya. Perjalanan, ya, safar, kemudian bajunya lusuh, pakai rambutnya kotor. Kemudian mengangkat tangan. Kenapa? Li'anna hadhihi sifat madinatul ijabah. Karena sifat-sifat yang seperti itu, ini keadaan yang sangat diharapkan, yang dimungkinkan untuk terkabulnya permohonan tersebut. Fasafaru min asbabi ijabati du'a. Safar termasuk sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana yang Nabi alaihissalam mengatakan di dalam sebuah hadis, yang hadis ini berderajat hasan. Nabi katakan, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam 3 doa tersebut. Bayangkan, Nabi menjamin tidak ada keraguan bahwa 3 doa tersebut terkabul. Ya. Dengan catatan apa? Tidak ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang, maka 3 doa itu terkabul. Yang pertama, da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Makanya kalian di sini kalau merasakan kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam menghafal, kesulitan dalam memahami pelajaran, kesulitan untuk memunculkan semangat dalam beribadah, maka minta doa kepada orang tua kalian. Minta doa ketika ditelepon oleh ayahnya, ibunya, abinya, uminya, bapaknya, ibunya. Pas ditelepon, jangan langsung abi beli jajan, umi beli jajan, bukan itu, tapi doakan supaya mudah dalam belajar. Doakan supaya mudah dalam menghafal. Karena doa orang tua adalah doa yang terkabul. Ya. Yang ini kadang kalian lupa, kalimat yang terlupa ketika kalian ditelepon sama orang tua. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, wa da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Nih, awas, hati-hati. Ya, hati-hati dari perbuatan zalim.
Hati-hati dari perbuatan zalim. Jangan sampai kalian mendolimi kawan kalian yang lain. Karena kalau ternyata dia terdolimi kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya terkabul. Maka hati-hati, ya, jangan saling mendolimi. Baik yang zalim dalam bentuk ucapan lisan atau perbuatan atau yang lain-lainnya. Ya. Jangan zalim. Baik. Jangan sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktu Isya ya. Mungkin adzan dulu. Terus setelah adzan kita lanjutkan, baru nanti salat ya. Yang batal langsung wudu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, adzan. Yang batal langsung wudu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Setelah kita sebutkan, kita jelaskan dari bagaimana pengaruh makanan yang haram terhadap amal soleh seseorang, maka hendaknya kita berhati-hati. Yang ini sangat mengkhawatirkan, sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman. Yang disampaikan oleh Syekh, wa hadza la syakka annahu mimma yukhiful mu'min. Ini termasuk yang dikhawatirkan orang yang beriman. Lianna hajatahu lid-du'a'i a'dhamu hajah. Karena
kebutuhan orang yang beriman kepada doa itu sebesar-besar kebutuhan. Orang yang beriman itu benar-benar membutuhkan doanya. Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Ketika dia sudah tidak bisa lagi berbuat, bisa berbuat dengan anggota badannya, tidak bisa berbuat dengan lisannya, tidak bisa berbuat dengan hartanya, maka bagaimana dia bisa berbuat? Maka dia bisa berbuat dengan doanya. Ad-du'a silahul mu'min. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ya. Maka dia sangat khawatir kalau ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hadha ala anna itabatil mat'ami min a'zami asbabi ijabati du'a. Dan juga di dalam hadis tersebut yang sudah kita sampaikan, ini menunjukkan tentang bagaimana tingginya kedudukan makanan ya, kepada akibat terkabulnya doa. Oleh karenanya harus berhati-hati. Yang Nabi jelas sebutkan, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan kabulkan doa dia. Jadi disebutkan makanan, pakaian, makanan, minuman yang haram menghalangi seorang dari dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah hadis dallana fi akhiri ala adabin min adabid du'a. Kemudian di dalam hadis tersebut memberikan petunjuk kepada kita semua tentang adab ketika berdoa. Pada karomina as-safar, di antaranya adalah safar, yakni min asbabi ijabati doa, yaitu sebab dikabulkannya doa. Ya. Fas-safaru yataharra fihi ad-du'a wal ityanu lid-du'ai. Maka ketika dalam safar hendaknya seorang memperbanyak doanya, ya. Memperbanyak doa dengan doa-doa kebaikan, dengan doa-doa kebaikan baik dunianya ataupun akhiratnya. Ya. Kemudian di antara yang disebutkan juga adalah raf'ul yadain, adab ketika berdoa dengan mengangkat tangan. Ya. Kemudian juga dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan Rabb, ya. Kemudian dijelaskan yang pertama, ammal awwal fa huwa bin nisbati lil khatibi al qa'im fa innahu idza da'a yushiru bi asabihi faqat. Ya. Jadi disebutkan ketika berdoa itu ada keadaan yang dia tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Seperti khatib ketika berkhutbah, ya. Jadi keadaan mengangkat tangan itu tidak selalu. Mengangkat tangan ketika berdoa itu tidak selalu, karena ada keadaan yang bahkan dianjurkan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa tidak mengangkat tangan, tapi memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu ketika seorang khatib sedang berkhutbah, ya. Kemudian, jadi ini yang disebutkan tentang mengangkat tangan, ya. Ada 3 keadaan
mengangkat tangan ketika berdoa. Satu mengangkat tangan tapi bukan begini, tapi mengangkat tangannya memberi isyarat tunjuk. Ini sama dengan mengangkat tangan, ya, karena dia angkat tangannya menunjuk ke atas langit. Kemudian yang kedua, ayarfa'a yadayhi ila samai raf'an syadidan. Jadi suatu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengangkat tangan ketika berdoa dengan sangat tinggi, ya. Mengangkat tangannya diangkat tinggi sampai terlihat ketiaknya. Ya, jadi ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat tangan dengan apa bahasanya? Dengan angkat tangan yang tinggi, ya. Angkat tangannya tinggi. Seperti dalam kisah perang Badar, ya. Nabi angkat tangan tinggi. Kemudian yang ketiga, cara mengangkat tangan ketika berdoa adalah ayarfa'a yadayhi mabsuutatan al-kaffaini ila sadr. Mengangkat tangan sejajar, kedua tangannya sejajar dengan dada, ya, sejajar dengan dada atau melebihi sedikit, ya. Wa hadha huwa aghlabu doa an-nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini termasuk yang paling sering dilakukan oleh Nabi. Jadi mengangkat tangannya sejajar dengan dada. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan du'a'u fi Arafah hakadha. Bahkan disebutkan Nabi ketika berdoa di hari Arafah. Kita tahu hari Arafah, ketika wukuf di Arafah adalah tempatnya mustajab. Kemudian waktu mustajab, dan doa yang ketika orang berdoa di sana, doanya dikabulkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan posisi tangannya sejajar dengan dada. Yarfa'u yadayhi, ya. Jadi Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan dadanya. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia, ya. Hadis yang agung yang sudah kita baca ini memberikan pelajaran penting kepada kita semua untuk senantiasa memperhatikan apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan persembahan yang baik. Persembahan yang baik. Terutama yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Apa yang kita makan, ya. Karena dia akan mempengaruhi daripada ibadah kita. Ini doa ini sebagai contoh. Bukan hanya doa, tapi semua ibadah yang lainnya, ya. Semua ibadah yang lainnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram, ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang berkata, ada orang yang selalu makan dengan makanan yang haram, selalu bermaksiat, bahkan ada orang yang tidak beriman Allah kabulkan doanya. Oh, berarti nggak masalah, ya. Ada nggak orang yang nggak beriman berdoa tapi Allah kabulkan doanya? Ada nggak? Ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 mengkisahkan tentang orang musyrik. Ini orang musyrik ini, jelas orang musyrik itu bukan orang beriman, ya. Orang musyrik itu jelas bukan orang beriman.
Allah katakan, Allah kisahkan tentang keadaan mereka. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu kalau sedang mendapatkan ujian, lagi terombang-ambing tengah laut, ya, ada badai di laut, maka mukhlishina lahuddin, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa kepada Allah dengan benar-benar ikhlas, mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah. Ikhlas, lupa dia dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ikhlas doanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan nggak? Allah kabulkan. Tapi ternyata setelah dikabulkan, falamma najjahum, ketika Allah selamatkan dia, sampai Allah bawa dia, ini perahunya diselamatkan, dibawa ke tepian pantai. Akhirnya mereka selamat. Maka ya, falamma najjahum ilal barri, diselamatkan dia, idahum yusyrikun, langsung lupa sama Allah, langsung dia syirik lagi, langsung musyrik lagi. Idahum yusyrikun, langsung dia jadi musyrik kembali. Ya. Maka dijawab oleh Syekh di sini, ya, keadaan tersebut ada orang yang bermaksiat, orang beriman yang bermaksiat, makan yang haram, atau orang yang tidak beriman kemudian berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, ada yang seperti itu. Lakin fi halatin qalilah. Tapi ini keadaan yang sangat sedikit. Ya. Keadaan yang sangat sedikit, ya. Dan juga wadzalika idza kana ma'a halatu ittirar, ya. Juga dikaitkan oleh beliau, kenapa dikabulkan? Karena memang keadaannya benar-benar sangat terdesak. Keadaannya benar-benar mendesak, ya. Jadi benar-benar doanya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kabulkan. Tapi ingat, ini hanya sedikit, ya. Dan kita tidak boleh berdalil dengan yang sedikit. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk makan yang baik, ya. Melarang dari yang buruk. Jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan hidup kita, mempersembahkan amal-amal yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah lana wa li abaina wa li ummatina wa li jami'il muslimin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Fa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana fi man yuhibbu wa yardah wa nas'aluhu ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.